Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin wassaimat, ya mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya yang senantiasa taat kepada ajaran agamanya ila yaumil qiyamah. Kelihatannya Ana harus beberapa kali meminta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang pertama, sewaktu Zulfikar menghubungi, Ana sudah katakan Ana belum pernah kemari. Nah, kemudian ya sudah, kita ketemuan di Masjid Ar-Royan saja. Jadi Ustaz ke Ar-Royan, nanti ada yang jemput dia. Jam 12:04 saya sudah di Ar-Royan. Saya udah SMS ke Zulfikar, SMS nggak dibalas, telepon nggak diangkat, kayak di lagu. Jadi kemudian ya sudah, waktu sudah tiba, begitu sudah selesai qobliyah, ada miss call atau telepon balik, suruh masuk aja, masuk hari. Jadi ya pasti telat gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nampaknya memang betul-betul al-wajibat aktaru minal awqat. Jadi kewajiban-kewajiban itu ternyata tetap lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Jadi akhirnya ketika waktu itu diminta mempersiapkan slide juga, Ana memang tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan slide itu. Baru punya waktu tadi pagi, dan barangkali akhirnya isi materinya itu jauh lebih serem judulnya gitu. Isi materinya biasa-biasa saja lah gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan hal-hal yang tidak termaktub dalam slide ini mudah-mudahan bisa terelaborasi melalui lisan Ana gitu insya Allah. Nah, the power of zikr yang pertama, bahwa saya kira ini masalah pembahasan saja. Kalau masalah the power of zikr itu tidak lebih dari sekedar fadilatul zikr atau fadhailul zikr, fadilah atau keutamaan zikr. Istilahnya memang biasa, tapi wujud realnya ini yang luar biasa. Luar biasanya adalah yang pertama, bahwa banyak juga hal-hal yang belum masuk ke slide ini. Tentang bagaimana zikirnya air, tentang bagaimana zikirnya binatang, itu belum masuk. Kemudian bagaimana juga tentang banyak pihak yang salah memahami tentang konsep zikir ini. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa terelaborasi. Yang pertama, perlu kita memahami bahwa mahwa zikir. Zikir itu apa sih? Apakah cuma semata-mata menyebut, atau semata-mata mengingat, menyebut dan mengingat, atau apa? Nah, secara harfiah, zikir itu berarti, kata dzakaro itu berarti, saya tidak memasukkan ke dalamnya makna jenis kelamin ya, makna gender tidak termasuk. Jadi kata dzakaro yang berarti menyebut, menuturkan, mengingat, menjaga, mengerti, dan yang terakhir ini yang menarik, ada makna perbuatan baik, ada makna amalus sholih termaktub dalam kata. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan. Lalu kemudian secara ma'nawiyah atau menurut istilah, secara terminologi, ya. Nah,
Ada 3 pengertian zikir. Yang pertama, ucapan lisan, gerakan raga maupun getaran hati sesuai dengan cara-cara yang diajarkan agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, dalam sisi ini, makna zikir itu memiliki arti yang sama dengan ibadah. Ya, makna zikir memiliki makna yang sama dengan kata ibadah. Jadi bukan cuma ucapan lisan, tapi juga gerak tubuh kita pun bisa menjadi zikir. Ya, getaran hati kita juga menjadi zikir. Atau segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan agama. Berarti sholat bisa dimasukkan ke dalam zikir? Bisa, gitu kan? Kemudian kita bertasbih, zikir? Bisa. Bertafakur, zikir? Bisa. Semua yang kita lakukan selagi tidak menyimpang dari koridor agama, maka itu bisa termasuk ke dalam kategori zikir. Yang kedua, ya, ini yang lebih khusus, yaitu upaya untuk menyingkirkan keadaan lupa dan lalai kepada Allah dengan selalu ingat kepadanya. Jadi ini lebih sempit. Kalau yang makna yang kedua ini biasanya zikir dalam perspektif masyarakat awam. Orang awam itu memahaminya zikir itu ya seperti ini, ya, bahwa zikir itu tidak lebih daripada senantiasa mengingat Allah dan menjauhkan diri dari keadaan lupa dan lalai dari Allah. Makanya yang mereka lakukan kemudian banyak instrumen-instrumen yang yang mereka butuhkan juga banyak. Ada tasbih, ada tasbih digital, ya, ada yang cetek gitu ya. Jadi malam nanti akan kita lihat, kita kan pernah tuh sholat Jumat di satu tempat di mana ada orang yang zikirnya itu menggunakan alat penghitung yang berbunyi itu, ya kan? Betapa asyiknya tuh. Dia nggak akan seorang sekelilingnya ngomong lagi, karena terganggu. Nah, yang seperti ini nanti di dalam kategori apa kita akan lihat. Nah, sedangkan yang ketiga, nah ini dengan dengan sentuhan sufi yang sudah lebih mendalam, di mana yang dimaksud zikir itu berarti keluar dari keadaan lupa, masuk dalam keadaan musyahadah. Musyahadah itu saling menyaksikan, saling melihat, saling menatap, gitu ya. Dengan menggunakan mata hati, ya. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara seorang yang sang dzakir atau orang yang berzikir ini dengan yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah tidak ada lagi jarak antara dia dengan Allah. Nah, siapa yang pernah menyatakan diri pernah melakukan ini, setidaknya kita bisa lihat dari pengakuan seorang wanita, bukan seorang laki-laki, bukan Sufyan Ats-Tsauri atau ulama-ulama sekelasnya yang sufi, tingkatan sufinya itu luar biasa, bukan juga Al-Ghazali. Akan tapi kita mendengar pengakuan itu dari seorang perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Jadi ada dalam kitab salah satunya kisah ini juga dimaktubkan dalam kitab Nasaihul Ibadah. Dalam kitab itu diceritakan bahwa Rabi'ah Adawiyah ini hidup semasa dengan ulama besar yang namanya tadi Anda sebutkan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini kemasyhurannya sangat luar biasa, tingkatan ilmunya juga sangat luar biasa, diakui oleh semua kalangan. Nah, satu ketika dia melihat Rabi'ah Adawiyah itu adalah seorang wanita yang saleh yang hidup sendirian, tidak menikah. Artinya ya jomblo gitu ya. Lalu datanglah kemudian Sufyan Ats-Tsauri kepada Rabi'ah dengan mengajukan proposal pengajuan menjadi suami, ya, dilamar, dikhitbah. Tapi tanpa diduga Rabi'ah ini menolak lamaran Sufyan Ats-Tsauri. Padahal apalagi yang kurang? Tidak ada yang kurang dari Sufyan Ats-Tsauri.
ketika telah disampaikan penolakan, kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, bukankah engkau ini umat Muhammad? Dan bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah benci kepada orang yang punya kesempatan dan kemampuan untuk menikah tapi tidak menikah? Nah, disinilah keluar pengakuan Rabi'ah. Entah beliau itu sedang dalam keadaan kondisi penjelajahan spiritual yang sedang dalam puncaknya, sehingga ketika dikatakan begitu kepada beliau ini dengan enteng mengatakan, kalau yang menciptakan seluruh alam dunia ini pernah ada dalam pelukanku dan aku ada dalam pelukannya, maka apalah artinya syariat Muhammad bagiku? Luar biasa. Oh, kita mah jangan ikutin lah, ya, jangan. Ibu-ibu yang belum menikah juga jangan mengikuti, menikah sajalah. Ya, sebab ladang ibadahnya lebih banyak buat kita. Nah, masih ada yang belum? Oh, masih banyak ya. Anak doakan dengan barokah Ramadan, mudah-mudahan cepat dapatnya. Nah, tadi khusus yang masih belum, Pak. Khusus yang masih belum. Kalau yang sudah jangan minta nambah. Ya, nggak apa-apa. Sampingnya belum tuh. Ya, jadi itu. Nah, ini kategori zikir yang ketiga itu levelnya setinggi itu. Jadi dia seolah sudah musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, mata hatinya bisa menemukan di mana itu esensi Allah, dan dia juga merasa bahwa Allah memang sedemikian dekat dengan dia. Jadi bayangkan kalau Rasulullah SAW dengan Allah saja kama qausaini au amqa gitu kan, atau seperti jarak satu busur panah atau lebih dekat lagi, artinya belum bersentuhan gitu. Nah, Rabi'ah Adawiyah mengatakan begitu. Jadi sudah lebih daripada sekedar qausaini au amqa itu. Sudah lebih dari itu. Nah, jadi ini macam-macam zikir. Nah, zikir yang mana? Nah, dari sini saja kita bisa melihat. Jadi kategori para zakir atau orang yang berzikir itu ada yang awam. Zikirnya awam itu yang kayak begini. Udah kelihatan kan? Nah, zikirnya seorang seorang praktisi, seorang eksekutif muslim. Dalam artian seorang muslim yang memang menjalankan syariatnya, kemudian dia melakukan upaya membumikan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah ke dalam kesehariannya. Nah, ini golongan yang mana? Dan yang terakhir yaitu tadi yang paling tinggi. Kemudian macam-macam zikir. Nah, ini bisa diperjelas. Anda mengutip dari pendapatnya Ibnu Athar dalam kitab Al-Hikam. Beliau membagi zikir itu menjadi 3 bagian. Yang pertama zikir jali. Ini tingkatan yang paling rendah atau zikirnya kalangan awam, gitu ya. Menarik, seringkali kita mendapati hal-hal yang terkait dengan ibadah itu selalu terbagi ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan rendah, tingkatan sedang, tingkatan tinggi. Puasa juga kan gitu ya? Iya kan? Iya, antum pada diem semua tawadhu. Iya, kalau dibilang iya, aku takut dibilang sombong. Iya benar. Jadi 3, kan ada saumul awam, ada saumul khawas, ada saumul khawasil khawas. Selalu gitu. Nah, zikir juga gitu. Nah, zikir jali berarti padanannya kalau dalam istilah Ramadan itu adalah saumul awam. Apa yang dimaksud dengan zikir jali ini? Yaitu satu perbuatan mengingat Allah dalam bentuk ucapan-ucapan lisan yang mengandung arti pujian, ungkapan rasa syukur, doa-doa kepada Allah, ya, dengan berbunyi, ada suaranya. Untuk apa? Untuk menuntun gerak hati. Jadi memang orang yang tidak terbiasa fokus itu memang segalanya juga kan harus dituntun, ya. Bayangkan ketika seorang bayi juga belajar fokus, kan itu harus dituntun. Kita berikan dia mainan atau apa, itu kan penentunan terhadap fokus dia. Nah, demikian dengan pikiran. Pikiran juga anak-anak belajar itu di sekolah diajarkan fokus, gitu kan. Satu pelajaran ke pelajaran berikutnya kan gak dicampur, masing-masing apa suka melatih fokus. Nah, demikian dengan hati. Hati pun ketika tidak
tidak terbiasa memang fokus kepada Allah, memang perlu pagar. Sama halnya dengan Imam Syafi'i rahimahullah yang mensunnahkan talaffuzun niyat pada setiap ibadah. Jadi melafazkan niat itu dipandang sunnah oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena itu menjadi pagar hati. Artinya nanti supaya hati itu nggak kemana-mana. Makanya ketika kita yang tidak melakukan itu ya nggak perlu merendahkan atau mengejek juga. Ketika ada orang yang mau sholat dia membaca keras-keras usolli fardhu zuhri arba, kita jangan diketawain, karena memang dia sedang belajar memagari hatinya. Lalu bagi bapak-bapak yang sudah expert lah katakan begitu dalam ibadah, ya kan tidak perlu lagi begitu, langsung saja Allahu Akbar. Hatinya memang sudah langsung fokus mau apa yang dilakukan, sholat apa, menghadap siapa, kan gitu, sudah jelas. Nah, zikir jari ada pada level bawah. Berarti kita bisa melihat tuh bagaimana orang-orang yang seragam berpakaian putih, kemudian membaca tasbih, tahlil, tahmid. Demikian di masjid-masjid, di kalangan-kalangan nahdiyin, saudara-saudara kita, nah itu juga banyak mereka melakukan tahlil jami dengan suara-suara yang keras, ada marhaban, berjanji dan sebagainya. Nah ini sesungguhnya zikirnya ini pada level ini. Ya, jadi mohon maaf kalaupun misalnya ada di antara kita yang mempraktekkan ini, ya memang seperti itu adanya. Bukan berarti merendahkan, tidak. Itu adalah upaya yang baik. Ini adalah upaya yang baik. Kalau Anda sih insya Allah istihsan sajalah terhadap itu. Ini zikir jari. Nah, zikir jari juga ada beberapa bagian juga. Terbagi dua. Yang pertama muqayyad. Apa muqayyad? Tertentu, terikat. Ya. Apa maksudnya tertentu atau terikat? Zikir yang dilakukan itu terikat dengan waktu, tempat, atau amalan tertentu lainnya. Dalam sholat kita berzikir, ya, tapi zikir itu terikat dengan sholatnya. Gitu. Doa makan itu juga zikir kepada Allah, tapi terikat dengan apa? Dengan kegiatan makannya. Tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, memakai pakaian, bercermin, semua itu zikir. Tapi muqayyad sifatnya karena terkait dengan perbuatan atau amalan yang akan atau yang sedang kita kerjakan. Ini muqayyad. Nah yang terakhir tentu lawan daripada muqayyad adalah mutlak. Nah mutlak ini bebas. Ini zikir yang dilakukan tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan waktu, kapan saja, di mana saja bisa kita lakukan. Nah, kecuali tentu di tempat-tempat yang memang tidak diizinkan menyebut asma Allah di situ. Ya. Nah, ini zikir jari. Kemudian yang kedua adalah zikir khafi. Zikir khafi ini setingkat lebih tinggi daripada zikir jari. Artinya orang yang memang sudah bisa terarah hatinya, bisa fokus hatinya tanpa harus melalui tuntunan suara atau lisan yang memagari hatinya. Nah zikir ini adalah zikir yang dilakukan secara khusyuk oleh ingatan hati, baik disertai zikir lisan maupun tidak. Ya, baik disertai zikir lisan maupun tidak. Wallahu a'lam, apakah bisa ada orang yang menggabungkan antara level zikir yang pertama dengan level zikir yang kedua? Sejauh pengamatan anak dengan kebaikan yang anak miliki, nggak bisa. Tapi wallahu a'lam barangkali ada yang bisa. Mana contohnya? Ada orang-orang yang senang mempergunakan alat bantu, tasbih. Ada tasbih kecil kan, yang 33 itu. Itu orang yang ngobrol. Orang ngobrol, apaan? Harga bensin naik lagi, udah ngobrol lagi, ini muter terus. Ini kira-kira, gitu kan? Ada ya yang gitu ya? Ada. Ini kira-kira bisakah? Wallahu a'lam, tapi sepanjang, sekali lagi, sepanjang pengalaman dengan kedhaifan yang Anda punya, sulit melakukan itu. Jadi ketika kita fokus pada kenaikan BBM, memang hati kita juga ke BBM juga gitu. Ya karena ini kan biasanya menuntun lisan menuntun hati. Lah ini yang dituntunnya ngomongin BBM,
ininya alatnya jalan terus. Nah ini gimana? Ya, tapi yang jelas, kalaupun bisa, barangkali memang betul orang itu sudah ingatan hatinya itu sudah fokus, sudah khusyuk sehingga tidak terganggu bahkan oleh lisan dan pikirannya sendiri. Jadi lisan dan pikiran berbicara apa, hatinya ingat kemana, barangkali bisa. Ya, Allah. Nah ini zikir yang tingkatannya lebih tinggi. Dan yang terakhir, yang tinggi, yang paling tinggi ini adalah zikir hakiki. Mana zikir hakiki itu? Zikir yang dilakukan oleh keseluruhan jiwa, raga, zahir, batin, ya, seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh, gitu ya. Nah, kapan saja dan di mana saja. Dengan apa? Dengan memperketat upaya untuk memelihara seluruh jiwa dan raga dari langit Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Nah ini kalau boleh Ana bahasakan, zikir hakiki ini sesungguhnya adalah zikir yang dilakukan oleh kalangan eksekutor, oleh kalangan orang-orang yang memang dia itu membumikan Al-Quran, membumikan sunnah Rasulullah dan dikejawantahkan dalam sikap dan amal keseharian. Jadi bahwa kita berangkat dari rumah dalam keadaan berpuasa, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mengendarai kendaraan, kita bawa motor, kita berjalan, selagi semua itu ada dalam koridor-koridor yang lurus, yang ada di tengah, yang tidak nabrak kiri, tidak nabrak kanan, maka semua yang kita lakukan itu sesungguhnya bermakna zikir. Jadi tidak ada lagi pemisahan antara nuansa sufi dengan nuansa syar'i. Jadi tidak ada lagi dikotomi ada antara kalangan syariat dengan kalangan tasawuf. Jadi tasawufnya memang sudah membumi, gitu. Sudah membumi. Kita lihat bagaimana misalnya Al-Ghazali, beliau tetap bekerja, beliau tetap mengajar, beliau tetap menulis buku. Padahal beliau sedang berupaya menggapai makrifat. Gitu. Jadi aktivitasnya tetap berjalan. Di mana zikirnya? Kalau kita dengar misalnya legenda tentang Abdul Qadir Al-Jailani misalnya, yang dia itu hanya berzikir kepada Allah selama 40 tahun, siang dan malam, tidak makan dan tidak minum kecuali gurunya datang menyuapi selama 40 tahun. Nah lalu Al-Ghazali itu di mana? Kalau dibanding dengan Abdul Qadir Al-Jailani itu, bukan berarti tidak ada artinya apa-apa, bukan berarti jauh tingkat, enggak. Yang pertama memang fase atau masa di mana mereka berdua hidup juga berbeda. Yang kedua memang Al-Ghazali itu nampak betul sebagai seorang penjelajah yang lalu kemudian ketika mendapatkan hasil dari penjelajahannya itu dia kebumikan, diturunkan ke bawah gitu, ke amal keseharian. Itu satu hal yang relatif belum dilakukan oleh para sufi-sufi terdahulu gitu. Nah, Ana melihat Al-Ghazali itu seperti itu. Dan zikir yang beliau lakukan itu adalah zikir hakiki. Nah, baru kemudian kita bisa melihat dalam Al-Quran ada yang belum ada yang belum teredit. Jadi tadinya Ana bermaksud mengelaborasi ini sebanyak sekian kali dalam berapa surat dan berapa ayat. Tapi karena memang waktunya tidak cukup, tadi mempersiapkan itu hanya teridentifikasi bahwa kata zikir dengan beragam variannya itu tidak kurang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 255 kali. Kurang mungkin, kurang tidak mungkin, lebih dari itu bisa. Jadi sebanyak 255 kali paling tidak. Bandingkan dengan jumlah ayat, dengan jumlah surat yang ada 114 surat, itu jauh 2 kali lipat di atasnya. Nah artinya menunjukkan urgensi daripada zikir itu sebagai ruh dari setiap ibadah yang kita lakukan. Ini sedemikian penekanan Al-Quran itu luar biasa. Beberapa di antaranya, ya ini hanya cuplik. Ya. Yang pertama,
Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Membuat hati kita menjadi tenang. Kemudian ada lagi Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Ini Imam siapa mufassir Ibnu Katsir itu mengutip pendapatnya Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat fadhkuruni adzkurkum ini. Memang ketika kita menyebut nama Allah satu kali, Allah menyebut nama kita satu kali. Ini mah. Bahkan kalau kemudian dianalogikan dengan hadis Rasulullah yang hadis qudsi itu, di mana ketika ada hambaku mendekat kepadaku secekal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Di mana dia mendekat kepadaku dengan berjalan, aku mendekat kepadanya dengan berlari. Maka sangat mungkin Allah menyebut nama kita lebih dari satu kali. Bisa 10, bisa 100 kali. Ketika satu kali kita menyebut nama Allah. Jadi fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah, sebutlah namaku, maka aku akan sebut nama kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfur, dan janganlah engkau kufur. Oke, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang insya Allah akan ana ringkas. Ada yang ini yang akan mendapatkan penekanan ini. Jadi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Atau bisa baca terjemahannya. Nah, Anda tidak memahami semata-mata seperti itu, tapi sesungguhnya ketika Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha adalah perintah buat kita untuk membangun satu komunitas zikir. Zikir yang apa? Majelis zikir, bikin majelis zikir di mana-mana. Itu afwan, itu zikirnya orang-orang awam. Itu masih zikirnya orang-orang awam. Nah, yang diinginkan sesungguhnya adalah terbangunnya satu komunitas yang masing-masing secara individu itu dapat mempraktekkan zikir hakiki, sehingga apapun yang keluar dari kumpulan itu tidak lain kecuali kebaikan. So, Anda juga belum sempat memasukkan satu hadis satu hadis qudsi yang di mana Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang banyak menyebutnya, itu sampai kemudian Allah jatuh hati kepada orang itu. Allah mencintai orang itu. Nah, kalau Allah sudah mencintai orang itu, maka orang itu bisa mendengar dengan pendengaran Allah, bisa melihat dengan penglihatan Allah, bisa berbicara dengan pembicaraan Allah. Jadi ketika komunitas orang-orang yang zikir hakiki itu terbangun, ketika mereka merumuskan satu permasalahan, yang keluar itu bukan keputusan yang digait atau yang dikawal oleh siapa-siapa, tapi dikawal oleh Allah langsung. Keputusannya pasti benar, pendapatnya pasti mendatangkan maslahat, dan seterusnya. Jadi wasbir nafsa, karena memang jarang orang yang sabar dengan kehidupan seperti itu. Jarang orang yang sabar dengan ketakwaan di tengah kesulitan hidup. Kita harus bertakwa kepada Allah, kita harus berdakwah sementara kontrakan rumah sudah habis, yang punya sudah memerintahkan bulan depan sudah harus keluar dari rumah itu, kontrakannya belum dapat, mau beli rumah duitnya nggak ada, sulit. Makanya lalu kemudian ketika ada kesempatan, kalau ada kesempatan, maka dipergunakan oleh orang itu untuk keluar dari situ meraih keuntungan dunia. Padahal di situ sudah diingatkan, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Memang bolehnya begitu. Orang soleh itu memang tantangannya adalah kesederhanaan. Kesederhanaan. Ya sekarang itu sederhana kan tarafnya ya rumah tipe 36 kali ya, mobilnya Avanza. Itu sederhana Pak. Itu sederhana. Berarti kalau di bawah itu masih di bawah garis kemiskinan. Nah, sementara zikir dalam pandangan hadis banyak, ya. Jadi bayangkan Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis qudsi juga. Inni 'ala dhanni 'abdi, sesungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku.
Aku bersamanya jika dia mengingatku. Ya. Jika ia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hatiku. Dan jika ia mengingatku dalam satu majelis, aku pun mengingatnya dalam satu majelis yang lebih baik dari mereka, yaitu majelisnya para malaikat. Ia mendekat pada sejengkal, aku mendekati sehasta. Jika mendekati sehasta, aku akan mendekatinya sedepan. Dan jika yang mendekati dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Hadis yang kedua, ya, ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menaikkan derajat dan menyatakan bahwa zikir itu memang lebih utama daripada menginfakkan emas dan perak, juga menghadapi musuh-musuh secara fisik. Nah, kemudian yang ketiga, ini matalul ladzi yadhkuru rabbah, ya, perumpamaan orang-orang yang ingat, yang berzikir kepada Allah, dan yang tidak berzikir kepada Allah adalah seperti orang-orang yang hidup dan orang yang mati. Beda. Nah, fadhailul dzikr, nah ini yang banyak. Jadi fadilah zikir luar biasa. Kalau ada yang menyebutkannya sampai ke 73 keutamaan, ada yang 100 lebih, ya bisa-bisa saja karena memang banyak sekali memang fadilah zikir itu. Nah, salah satu zikir yang paling afdal, kalau yang berulang-ulang itu yang pertama adalah ungkapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian yang kedua ada juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, selain itu apalagi zikir yang paling utama? Ada kata Rasulullah, afdhalul dzikri tilawatul qur'ani nawran. Ya. Jadi zikir yang paling utama selain apa yang disebut dari lafaz kalimat thayyibah itu adalah tilawatul qur'ani nawran, membaca Al-Qur'an dengan melihat, bukan menghafal tapi dengan melihat. Jadi dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas selesai, balik lagi terus. Itu juga bentuk zikir yang paling utama. Nah, baik para jamaah sekalian, masih ada 5 menit yang ingin Anda sampaikan. Yang pertama bahwa zikir ini adalah satu bentuk ibadah yang merupakan ibadah yang sama yang dilakukan oleh seluruh makhluk Allah. Jadi ketika kita berzikir, sesungguhnya tumbuhan juga berzikir, air juga berzikir. Cuma masalahnya kita itu tidak memahami bagaimana mereka berzikir. Salah satu buku yang bagus itu ada karya orang Jepang yang The True Power of Water, ya. The True Power of Water. Jadi kekuatan air. Jadi bagaimana air itu juga air di satu wilayah dengan di wilayah yang lain juga kandungan kemanfaatan yang positifnya itu berbeda-beda, dan yang paling tinggi ternyata kandungannya air Zam-Zam. Air biasa ketika diungkapkan kepadanya lafaz-lafaz Allah, seperti kita minum air putih dengan baca basmalah, maka molekul-molekulnya itu berubah bentuknya. Yang tadinya tidak beraturan menjadi beraturan, artinya apa? Mendatangkan manfaat. Itu respon air terhadap zikir. Respon air terhadap zikir. Kemudian bagaimana binatang-binatang? Ternyata binatang itu dengan tabiatnya mereka itu berzikir kepada Allah. Kalau ulat berarti dengan lengkungan-lengkungan tubuhnya. Kemudian kalau sapi ya dengan bajakannya, dengan langkah-langkahnya, dengan lenguhannya, gitu kan? Nah, dengan bagaimana dia dalam tubuhnya itu menghasilkan susu yang bisa mendatangkan manfaat untuk manusianya, dengan dipotong dan diambil dagingnya, itu semua kejadian itu adalah bagaimana alam itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi para jamaah sekalian, inilah barangkali dari fadhailul dzikir atau the power of zikr yang bisa Anda sampaikan. Dan sisa waktu yang ada, alangkah baik bagi kita kalau kita juga sama-sama memfokuskan, sama-sama membersihkan hati kita dengan beristighfar dan berzikir kepada Allah bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim. Subhanallah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertanyaannya mudah dari kita gitu. Yang pertama, kita sering lihat di TV kalau yang namanya zikir yang saya bilang tadi, zikirnya itu zikir yang kelihatan pakai baju putih-putih, terus zikirnya rame-rame, ada presiden di situ, ada ustadznya di situ. Tapi kalau kita lihat zikirnya asyik banget gitu, khusyuk banget. Apakah zikir yang tersebut di pertanyaan, di penjelasan tadi itu, kalau sudah khusyuknya dia sampai pada tingkatan dia menangis gitu dalam zikirnya, atau tertunduk, tawadu, jadi dekatan hati dia itu kepada Allah itu semakin dekat, apakah itu tidak masuk ke kategori pada zikir selanjutnya gitu Ustaz? Oleh karena diawali dengan zikir-zikir yang dibacanya keras-keras begitu, berjamaah, kemudian tapi kan lama-lama zikir itu jadi pelan. Apakah ketika hatinya sudah dekat sama Allah, zikirnya dia itu tidak naik gitu, atau berubah gitu, atau bagaimana gitu? Apakah bisa kita lakukan seperti itu untuk derajat yang lebih tinggi dalam tingkatan zikir? Kalau dalam bingkai zikir jali dan khafi itu bisa. Artinya memang pada awalnya lisan kita itu menuntun gerak hati. Selebihnya ketika sudah katakanlah sudah tune in gitu ya. Nah itu kan lisan itu menjadi tidak lagi berarti, sebab hati kita sudah bisa fokus dan tergerak di mainstream pikir yang kita lakukan. Jadi bisa gitu ya. Tapi kalau dalam apa namanya
pada tingkatan selanjutnya yaitu zikir hakiki, ini kalau menurut anak pribadi tidak. Ya, sebab zikir hakiki itu lebih kepada esensi. Tidak lagi zikir-zikir yang dilantunkan itu butuh kepada lafaz, butuh kepada asma. Tidak lagi itu, tapi sudah lebih kepada esensi di mana memang ruh kita itu bersinergi dengan pancaran cahaya Allah, sehingga apapun yang kita lakukan itu memang bernilai zikir. Jadi nggak mesti ada di satu majlis kalau menurut pandangan tentang kalau orang berzikir dengan zikir hakiki itu tidak mesti ada di satu majlis. Yang masih ada di satu majlis itu adalah orang-orang yang memang mereka bersiaha, artinya berrihlah, bersantai, keluar dari kegiatan rutin dia, kemudian untuk memfokuskan diri kepada Allah, duduk di satu majelis bersama-sama seperti itu. Nah, kalau yang hakiki itu tidak lagi butuh hal itu, tapi sudah bagaimana jiwa kita itu, jiwa seseorang itu memang sudah nyambung betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap gerak yang dilakukannya adalah gerakan normal, akan tetapi maknanya adalah makna zikir. Jadi seperti itu. Cukup jelas Bang Ida. Tadi Ustaz ceritakan bahwa tadi Ustaz menyampaikan pernyataan perempuan tadi menyatakan bahwa yang bersangkutan itu sudah dalam rumah Allah dan Allah yang bersangkutan dirinya, gitu. Artinya dia sudah dalam tingkat yang hibrid. Nah, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada saudara yang baik. Artinya Allah memerintahkan bahwa umat Islam itu untuk mengikuti syariat yang diajarkan Nabi Muhammad. Begitu juga Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa siapa yang tidak menikah dia bukan dari golongan umatku. Artinya dia sudah bertentangan. Saya takutnya dengan ada cerita seperti itu ada salah penafsiran, sehingga nanti ada yang merasa bahwa saya ini sudah di tingkatan yang mungkin di dalam pelukan Allah, artinya saya nggak perlu menikah lagi. Nah, itu cenderung bahwa bertentangan dengan ajaran Islam. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya memahami seperti itu. Jadi ya Anda juga belum pernah masuk ke dalam toriko yang ada di Indonesia, juga belum. Cuma memang bertemu dan berdialog dengan praktisi sekaligus dokter di bidang itu pernah. Jadi 1 semester aja, 6 bulan. Jadi ketika berbicara dengan beliau itu nampak sekali memang tidak ada yang bertentangan satupun. Meskipun secara kasar bertentangan. Cuma memang yang masih sampai sekarang itu membuat anak gundah itu adalah adanya limitasi atau pembatasan dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga membuat para sufi itu relatif tidak tersentuh oleh syariat itu. Nah, ini yang sedikit membuat anak gundah. Jadi ungkapan Robi'ah misalnya, kalau kita cermati secara kasar, kita akan mengatakan wah sesat itu. Pasti begitu kan? Kita akan mengatakan sesat itu. Tapi bagaimana kalau ungkapan yang keluar itu, statement yang dikeluarkan itu, tafsirannya tidak dilihat dari kacamata kita, tapi tafsirannya itu harus dilihat dari kacamata orang yang memang sedang merasakan lezatnya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Al-Quran adalah kalam zat yang berdekatan dengannya, di mana Muhammad adalah utusan dari zat yang berdekatan dengannya. Nah, jadi ketika dia mengatakan kalau yang menciptakan seluruh alam ini ada dalam pelukanku dan aku ada dalam pelukannya, maka apalah artinya syariat Muhammad bagiku? Bukan makna pertentangan, tapi lebih kepada ekspresi atau ungkapan-ungkapan tajalli, ungkapan-ungkapan tajalli di mana jiwa dia memang sudah sedemikian menyatu dengan pancaran esensi Allah, pancaran zat Allah gitu.
Sama misalnya ketika kita lihat konsep wahdatul wujud, itu kan, ketika kenapa Syekh Siti Jenar itu dibunuh? Kan karena konsep hululnya itu. Ketika dikatakan wahai Syekh, assalamualaikum, apa kata dia? Tidak ada Syekh Siti Jenar di sini. Siapa di dalam? Di dalam sini ada Allah. Orang yang nggak paham, yang ngaku bahwa wah, Syekh Siti Jenar itu sudah mengaku sebagai Allah, sudah mengaku menjadi Tuhan, padahal memang kondisinya dia sedang in-innya gitu ya, berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melebur antara ruh atau jiwanya dengan esensi Allah. Dia tidak mengakui bahwa dia Tuhan. Nah, oleh karenanya, jadi seringkali kita harus menilai ucapan seorang sufi itu dalam perspektif tasawuf. Jangan dilihat dalam perspektif syariat. Gitu. Ini ya etikanya sajalah. Artinya anak sedang berupaya merendahkan diri kepada para ahli tasawuf itu. Meskipun secara logika anak sendiri sependapat dengan Bapak bahwa nah ini tuh gitu. Oleh karenanya lebih baik bagi kita mengedepankan akhlak ketika kita berhadapan dengan satu situasi atau atmosfer yang kita tidak pernah masuk ke dalam. Jadi seperti itu Pak. Memang agak sedikit, kalau tasawuf itu memang agak sedikit ngawang-ngawang gitu memang, tapi memang harus menurut saya yang baik itu seperti itu. Kita tidak mengatakan mereka sesat, tapi memang kita yang belum memahami alur mereka. Maaf, anak termasuk tetap memandang ihtisan kepada hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena afwan. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat yang anaknya itu sakit perut, tidak sembuh, panas, tidak sembuh, sudah 3 hari. Datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan orang itu air. Airnya dibacain surat Al-Fatihah saja sama Rasul itu. Dibacain surat Al-Fatihah, kemudian diperintahkan si anaknya untuk minum, dan alhamdulillah sembuh. Tinggal apakah kemudian keluarga itu mengatakan airnya punya kekuatan, nah itu musyrik kan berarti. Akan tapi kalau doa yang diijabah, nah itu tidak musyrik. Demikian dengan bagaimana kajian The True Power of Water itu, ketika ada bacaan-bacaan kalimat thayyibah yang dibacakan kepada air, memang molekul-molekul di dalamnya itu merubah dirinya, gitu kan, merespon. Nah, kemudian airnya diminum. Kalau memang memandang bahwa mudah-mudahan doanya diijabah, itu hanya jadi wasilah, tidak mengganggu akidah. Jadi jangan juga kita serta-merta mengejek, buat obat keselak dan sebagainya gitu, nggak seperti itu. Kedepankan akhlak ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang belum kita pahami. Ya, seperti itu. Waalaikumsalam. Biasanya kalau zikir itu biasa pakai biji tasbih, tapi belakangan ini waktu itu saya pernah baca di buku, judulnya itu Masail. Di dalamnya itu haramnya berzikir dengan biji tasbih, dan di sini juga ditulis alasan karena kalau misalnya nanti di akhirat itu Ustaz, yang dihitung itu kan tangan kita yang untuk berzikir, bukan biji tasbih itu. Dan juga kan biji tasbih itu juga dipakai sama umat agama lain ya Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz sama pendapat itu? Yang pertama, bahwa memang ada riwayat di masa sahabat itu, di masa Umar bin Khattab, itu Rasulullah sudah tidak ada otomatis kan, Abu Bakar juga sudah tidak ada. Ada di masjid Nabi itu beberapa orang berkumpul. Kemudian ketika dihampiri oleh Umar, mereka sedang berzikir kepada Allah dengan batu. Jadi subhanallah. Jadi batu yang pindah-pindah dari sini pindahin subhanallah. Dan itu apa yang dilakukan Umar pada orang itu? Jadi batunya itu ditendang-tendangin semua.
diacak-acak. Gitu. Diacak-acak. Dan ternyata orang-orang yang berkumpul yang batunya diacak-acak itu nanti di zamannya Ali bin Abi Thalib ketika terjadi pertikaian dengan Muawiyah. Nah, mereka itu menjadi pentolan-pentolannya kalangan Khawarij. Menjadi pentolan-pentolannya kalangan Khawarij. Gitu. Jadi kalau ditanya pandangan saya tentang tasbih, buat tasbih ya. Apa itu namanya? Ya memang masyarakat kita nyebutnya tasbih, gitu kan? Kenapa? Karena sering digunakan untuk bertasbih. Saya tidak menggunakan itu karena memang tahu sejarahnya seperti itu. Jadi kalau ditanya hukum asal dari penggunaan itu ya jelas haram karena memang bid'ah, gitu kan? Nah, tapi memang di Indonesia itu unik. Yang pertama misalnya bukan cuma masalah tasbih aja. Misalnya apa? Di Indonesia ini sangat dibenci, aliran Syiah itu sangat dibenci. Syiah, Wahabi, dibenci tuh orang Indonesia itu. Gitu ya. Tapi ketika kita runut sejarahnya, kan kalau mereka nggak suka dikatakan orang Syiah, berarti kan mereka orang Sunni dan mereka mengaku itu. Orang Indonesia itu rata-rata mengaku Sunni. Nah, Sunni itu siapa? Muawiyah. Jadi Sunni itu penghulunya adalah Muawiyah, sementara Syiah itu penghulunya adalah Ali bin Abi Thalib. Tanya sama mereka, lebih cinta sama Muawiyah atau lebih cinta sama Ali? Pasti mereka menjawab, oh saya lebih cinta Ali bin Abi Thalib. Itu Indonesia. Atau contoh inkonsistensi yang lain di kalangan NU dan Muhammadiyah misalnya. Siapa yang suka rajin tahlil? NU kan? Kalau Muhammadiyah enggak kan? Kalau NU itu mazhabnya ke apa? Mayoritas Imam Syafi'i. Kalau Muhammadiyah mayoritas ngambil paham pendapatnya Ahmad bin Hanbal. Nah, justru yang mengatakan bahwa doa kepada orang yang mati diterima sekalipun tidak ada nasab, tidak ada hubungan darah, itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapatnya Imam Asy-Syafi'i justru mengatakan doa kepada yang mati tanpa ada hubungan nasab, tanpa ada hubungan darah, itu tidak diterima. Tapi kenapa yang tahlilan orang NU, yang gak tahlil orang Muhammadiyah? Maaf loh kalau ada orang Indonesia Muhammadiyah di sini, tapi memang coba lihatlah. Seperti itu gitu. Nah, lalu bagaimana? Gitu kan? Nah, jadi kita dalam berdakwah sekalipun untuk menghilangkan sesuatu yang haram, jangan terpancing untuk kemudian mendakwahi dengan cara yang juga haram. Mana dengan cara yang juga haram? Tidak memperhatikan aspek ukhuwah, tidak memperhatikan aspek akhlak. Ini haram. Gitu. Nah, makanya yang harus kita lakukan adalah dakwah bilham, di mana kita tidak membawa tasbih, tidak menggunakan alat hitung kecuali jari kita, gitu kan? Kita ajarkan anak kita untuk melakukan itu, keluarga kita perkenalkan untuk melakukan itu, maka tanpa harus dilarang, itu akan hilang dengan sendirinya. Itu akan hilang dengan sendirinya. Seringkali, kenapa anak katakan kita menghajar setan, tapi dengan cara setan juga. Mana cara setan dalam berdakwah? Istihjal, terburu-buru, pengennya dakwah hari ini hasilnya hari ini juga. Pengennya kita yang berdakwah, kita juga yang menikmati hasilnya. Itu istihjal. Dan istihjal itu dari setan, bukan dari siapa-siapa. Nah, makanya saya katakan sangat penting bagi kita mengedepankan etika dan akhlak ketika kita berhadapan dengan satu kaum atau perilaku-perilaku yang kita belum paham, atau itu haram, tapi kemudian juga jangan sampai jatuh kepada yang haram untuk mendakwahi orang itu balik ke jalan yang halal. Gitu. Jadi pandangan saya seperti itu. Terima kasih kepada Ustaz.